John Cena banting R-Truth setelah Backlash. Alasan kenapa Braun Strowman dipecat? CM Punk incar gelar WWE-nya John Cena. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. John Cena banting R-Truth setelah Backlash. John Cena, 17 kali juara dunia itu tiba-tiba datang pas sesi tanya jawab abis acara Backlash. Dia nyamperin Triple H, bisik-bisik dikit, terus Triple H kasih mic ke Cena. Cena ngomong dengan suara pelan dan bijaksana, bilang dia pengen mulai ngomong lebih terbuka ke media. Kelihatannya sih ini lanjutan dari momen soul searching dia setelah berhasil mempertahankan gelar. Cena janji bakal jawab semua pertanyaan, dan pas ditanya soal Randy Orton, lawan dia di main event kemarin, belum sempet jawab, tiba-tiba R-Truth datang, teriak-teriak nyari idola masa kecilnya. Cena sempat senyum kecil tapi langsung berubah ekspresi pas Truth bilang soal orang-orang yang ngejek Cena katanya udah nggak jago dan nggak bisa gulat. Cena langsung serius, bilang itu udah kelewatan, dan kalau Truth ngomong sekali lagi, bakal ada akibatnya. Dan ya bener aja, Truth malah lanjut ngomong. Akhirnya dia diangkat dan langsung dibanting ke meja. Menurut kalian, apakah John Cena harus melawan R-Truth sebelum pensiun? Komen di bawah. Alasan kenapa Braun Strowman dipecat. WWE baru aja ngelakuin gelombang PHK dan salah satu nama yang bikin kaget, Braun Strowman. Katanya sih menurut sumber gajinya yang gede jadi alasan kenapa dia dilepas. Tapi menurut jurnalis legendaris Bill Apter, masalahnya lebih ke arah kreatif. Dia bilang kayaknya WWE nggak pernah lihat Strowman sebagai bagian dari storyline jangka panjang kali ini. Bukan dibilang pengisi sih, tapi dia lebih kayak pendukung buat bikin suasana makin seru. Dan mungkin bantu dorong nama-nama baru. Apter juga curiga mungkin Strowman sendiri juga nggak terlalu minat buat komit jangka panjang lagi. Tapi tenang, nggak ada drama besar di balik perpisahan ini. Katanya sih baik-baik aja, dan kalau suatu saat WWE butuh dia lagi, buat run singkat 3-4 bulan, Strowman kemungkinan bakal mau balik. Meski di run keduanya ini nggak setajam era 2017-2020, banyak fans masih ngerasa dia tetap bisa jadi aset buat match besar atau storyline pendek. Menurut kalian, apakah Braun Strowman seharusnya tidak dipecat? Komen di bawah. CM Punk incar gelar WWE-nya John Cena. Habis John Cena ngalahin Randy Orton dan berhasil mempertahankan gelar Undisputed WWE Champion di Backlash, CM Punk langsung bikin heboh di Instagram story-nya. Dia ngepost gambar Cena habis match dengan subtitle dari komentator Michael Cole yang bilang Cena masih jadi juara. Tapi Punk nambahin 2 kata aja, untuk sekarang. Singkat, padat tapi langsung bikin rame. Banyak yang spekulasi kalau ini sinyal Punk bakal ngincar Cena dan gelarnya. Kita bisa aja dapat rematch legendaris antara dua nama paling gede di era modern. Dan waktunya pun pas banget, karena CM Punk udah dikonfirmasi bakal muncul live di Raw besok. Menurut kalian, apakah kalian ingin lihat CM Punk lawan John Cena lagi? Komen di bawah. Update cedera Drew McIntyre. Di Backlash kemarin, di pertandingan Fatal 4-Way buat gelar United States Championship, Damian Priest sempat ngasih shot of hewan brutal ke Drew McIntyre. Tapi masalahnya mereka kayaknya overshoot dikit dan kepala Drew malah kelihatan ngehantam beton langsung. PW Insider langsung lapor kalau Drew dicek sama tim medis WWE abis match itu. Terus menurut Brian Alvarez, dia lagi diperiksa buat kemungkinan gegar otak. Pas di press conference habis acara, Triple H bilang Drew itu sedikit lecet, tapi aman-aman aja kok. Syukurlah ya. McIntyre emang lagi panas banget feudan sama Damian selama beberapa bulan terakhir. Bahkan mereka juga ketemu di WrestleMania 41 kemarin, dan spot gila ini kayaknya jadi penutup sempurna buat match mereka di Backlash. Menurut kalian, apakah Drew McIntyre harusnya bisa jadi WWE Champion tahun ini? Komen di bawah. Legenda ECW Sabu meninggal dunia. Legenda ECW Sabu meninggal dunia, nama aslinya Terry Brang dan dia wafat di usia 60 tahun. Sampai sekarang belum ada info detail soal penyebabnya. Yang bikin makin nyesek, Sabu baru aja tampil di pertandingan pensiunnya kurang dari sebulan yang lalu. Tepatnya tanggal 18 April kemarin di Las Vegas. Lawannya waktu itu Joey Janela dan dia menang. Terakhir kali dia tampil di depan publik juga belum lama ini. Minggu lalu dia hadir di konvensi di ECW Arena. Kalau kamu fans lama pasti tahu Sabu itu gila banget di ring. Karirnya dimulai dari tahun 1985 dan dia sempat main di banyak promosi. Tapi yang paling nempel di otak fans ya pas dia tampil brutal di ECW era 90-an.
benar-benar ikon hardcore. Menurut kalian, apakah Sabu itu salah satu pegulat hardcore terbaik sepanjang masa? Komen di bawah. Berapa lama sisa kontrak Seth Rollins di WWE? Seth Rollins sempat nongol di podcastnya Chicago Bears dan dia ngomongin banyak hal menarik. Salah satunya soal jadwal WWE yang sekarang lebih ringan, bikin badannya lebih awet dan bisa perform lebih lama. Dan dia juga bocorin nih, katanya dia masih punya 4-5 tahun lagi di kontraknya sekarang. Sekarang tuh informasi udah jauh lebih bagus. Aku percaya banget kalau pemain-pemain dari generasi sebelumnya punya akses ke info sebanyak sekarang, mereka juga bisa bertahan lebih lama. Jadi ya, aku ngerasa masih punya sekitar 4-5 tahun lagi di kontrak ini. Dan aku rasa, aku masih bisa jalan sampai umur pertengahan 40-an. Kita lihat aja nanti gimana, tapi yang jelas aku masih ngerasa fit banget sekarang. Menurut kalian, apakah Seth Rollins bisa memimpin WWE 5 tahun ke depan? Komen di bawah. Keluh kesah Rhea Ripley yang gampang cedera. Rhea Ripley alias The Eradicator baru-baru ini ngobrol bareng Channel 9 dari Australia dan dia jujur banget soal betapa beratnya tahun 2024 buat dia. Kalau kamu kena cedera, kamu benar-benar belajar banyak tentang diri kamu sendiri dan 2024 tuh benar-benar gak ramah buat aku, kata Ripley. Aku kena sprain AC level 3, terus pas akhirnya sembuh, yang prosesnya tuh susah banget karena aku gak bisa ngelakuin hal-hal yang aku suka, kayak nge-gym atau main sama anjing-anjingku, aku malah kena cedera lagi. Itu perjuangan mental banget sih, plus fisik juga. Bayangin aja, tiap hari aku harus latihan kaki, itu horor. Tapi akhirnya aku bisa balik lagi, ngejar titleku lagi. Malah patah tulang orbital. Cedera terus-terusan, tapi dari situ aku sadar. Ternyata aku bisa ngelampaui semua rintangan itu dan itu ngebuktiin aku punya mental sekuat itu. Kabar baiknya, Rhea bakal balik ke tanah kelahirannya di Australia Oktober nanti. Dan pas banget, tanggal 11 Oktober yang juga ulang tahunnya, WWE bakal ngadain acara Premium Crown Jewel di Perth, Australia. Menurut kalian, apakah Rhea Ripley itu pegulat wanita terbaik di WWE sekarang? Komen di bawah. Ya udah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 15.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Now is a game we playing Cognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can hold. I wish we run impossible.